Bacaan dari Kitab Kebijaksanaan. Ketika segalanya diliputi sunyi senyap, dan malam telah mencapai puncak peredarannya yang cepat, maka sabdamu yang maha kuasa, laksana pejuang yang garang, melompat dari dalam surga, dari atas tahta kerajaan ke tengah-tengah negeri yang celaka. Bagaikan pedang yang tajam, di bawahnya perintahmu yang lurus. Sambil berdiri tegak, ia memenuhi seluruh negeri dengan maut. Ia menjamah langit sambil berdiri di bumi. Sungguh dengan taat kepada perintahmu, seluruh tata ciptaan diubah sama sekali, supaya anak-anakmu jangan sampai mendapat celaka. Maka nampaklah awan membayangi perkemahan, tanah kering muncul di tempat yang tadinya berair. Jalan tanpa rintangan muncul dari Laut Merah, dan lembah kehijau-hijauan timbul dari empasan ombak yang hebat. Di bawah lindungan tanganmu, seluruh bangsa melewati tempat itu, seraya melihat berbagai tanda yang menakjubkan. Mereka pergi seperti kuda menuju padang rumput, dan melonjak-lonjak bagaikan anak domba, sambil memuji Engkau, ya Tuhan, yang telah menyelamatkan mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukan Tuhan. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukan Tuhan. Bernyanyilah bagi Tuhan, bermazmurlah baginya, bercakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib, bermegahlah dalam namanya yang kudus, dan bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukan Tuhan. Dibunuhnya anak-anak sulung di seluruh negeri, pangkal segala kegagahan mereka. Ia menuntut umatnya keluar membawa perak dan emas, dan di antara suku-suku mereka tidak ada yang tergelincir. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukan Tuhan. Sebab ia ingat akan firman-Nya yang kudus, yang disampaikannya kepada Abraham hamba-Nya. Ia menuntun umat-Nya keluar dengan kegirangan, dan orang-orang pilihannya dengan sorak-sorai. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukan Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Allah memanggil kita agar kita memperoleh kemuliaan Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika, Yesus menceritakan suatu perumpamaan kepada murid-muridnya untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemunya. Ia berkata, "Di suatu kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun. Di kota itu ada pula seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, 'Belalah hakku terhadap lawanku.' Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi ia kemudian berkata di dalam hatinya, 'Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun, namun karena janda ini menyusahkan daku, baiklah aku membenarkan dia, supaya ia jangan terus-menerus datang
Kadang kita tidak bisa melihat hal-hal yang membosankan yang harus kita lakukan. Ya, semisal kita menghadapi seorang suami, istri atau anak, ya, kadang-kadang menjengkelkan, ya. Tetapi ternyata di balik itu kita diajari untuk apa? Bersabar, ya. Sabar itu kan ya nggak ada batasnya, ya. Seperti halnya hidup, ya, kita hidup sadar tidak sadar, kan kita nggak pernah memperhatikan ketika kita bernafas itu kan ditarik dan dikeluarkan, ya. Kita tidak sadar, tetapi kalau Anda dikatakan coba kamu berhenti bernafas, mau apa enggak? Enggak mau toh, ya kan mati kita, ya. Kita tidak sadar itu, ya, tapi ada tetap melakukan, ya. Mungkin yang lihat bosen itu, ya, nafas terus. Nah, sama Tuhan itu tidak terbatas, kita itu terbatas, maka Tuhan meminta kita melakukan hal-hal yang benar dan baik itu tidak ada batasnya, ya. Kita seringkali bertanya, Romo berdoa itu batasnya sampai kapan? Romo aku doa arwah itu batasnya sampai kapan? Lah kalau dia sudah di surga ngapain kita doakan? Lah manusia terbatas sama waktu, Tuhan kan tidak. Jadi kekal sifatnya. Jadi dilakukan terus menerus, ya. Karena itu hal-hal yang baik, hal-hal yang benar yang mungkin kita tidak bisa melihat sisi-sisi yang dahsyat di balik hal-hal yang kecil itu, ya. Dengan berdoa tak jemu-jemu seperti diajarkan hari ini oleh Yesus tadi yang dicontohkan pada seorang janda, sebetulnya di balik itu kita mau diajak untuk bukan soal, ya, kita berhenti dan lain sebagainya, ya. Tetapi bentuk doa yang tak jemu-jemu, doa yang terus-menerus, yang tak kunjung putus katanya begitu, itu membuktikan sejauh mana iman kita, ya, tanda dan iman kita, tanda cinta kita dan iman kita akan rahmatnya. Yesus mengakhiri dengan bagaimana kalau nanti anak manusia datang di muka bumi ini, apakah masih dijumpai iman akan aku? Karena sesaat ketika dia datang lalu iman kita berhenti, ya, buah-buah iman yang kita dapatkan berhenti, lalu Yesus kan tidak bisa melihat apa yang kau lakukan sebagai bentuk iman saya. Jadi tidak perlu kita berhenti untuk melakukan hal-hal yang benar dan baik di mata Tuhan. Di balik semua itu Allah itu kekal. Jadi kalau kita melakukan hal-hal yang benar dan baik, sifatnya juga harus kekal. Kita harus semakin sempurna seperti Bapa sempurna adanya yang tidak jemu-jemunya melakukan hal-hal yang baik. Bayangkan kalau Allah Anda itu jemu, emang Anda berhenti dari buat dosa setiap hari? Enggak toh. Tapi kerahiman Allah diberikan terus-menerus kan? Emang terus dihentikan? Bosen aku ndelok wong iki buat dosa terus saya. Coba kalau dihentikan, habis sudah kita. Rahmatnya begitu luar biasa. Ajaran ini yang kita lihat juga dari kitab kebijaksanaan, bacaan pertama, sungguh-sungguh dahsyat, sungguh-sungguh luar biasa. Itulah kebijaksanaan Allah, itulah wahyu Allah, itulah hidayah Allah, itulah rahmat Allah. Jika kita berani melakukan hal-hal yang sederhana, benar, baik, dengan tidak jemu-jemunya, tidak henti-hentinya. Jangan menyerah, jangan putus asa, mari terus melakukan hal-hal yang benar, hal baik semasa kita hidup di dunia ini. Berkat Allah,
menyertai usaha-usaha kita yang tak jemu-jemu. Amin.